Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita hari ini bisa hadir di waktu subuh dan menunaikan ibadah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita juga menyadari bahwa beberapa hari ini kita sudah melewati masa-masa yang beberapa bulan ini lagi ramai sekali, yaitu kalau orang nyebutnya pesta demokrasi atau pilpres gitu ya, pilpres, pemilihan legislatif dan lain-lain gitu ya. Nah, beberapa tahun terakhir ini tiga kali pemilu akhir-akhir ini sering sekali kalau kita pantau media sosial, karena memang 3 tahun sebelumnya jarang sekali orang pantau media sosial. Sering ada istilah-istilah bahwa kalau politik jangan bawa-bawa agama gitu ya, atau lain-lainnya. Kalau pertemanan, kalau apapun jangan bawa-bawa agama. Nah, hal ini muncul dari pandangan-pandangan bahwa mereka menganggap bahwa orang-orang menganggap bahwa agama itu ya hanya di batas sajadah saja. Pemahaman ini mungkin membuat orang juga mengarah ke sekularisme ya, di mana agama tidak diajak atau tidak dilibatkan dalam kehidupan. Bahkan di masjid pun kadang-kadang waduh bahaya tuh kalau ustadznya udah ngomongin pilpres gitu ya. Padahal kalau kita bicara tentang agama ya, agama kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya agama, tapi di Arab din gitu ya, kalau di bahasa Inggris religion. Nah, sebagai gambaran ada perbedaan ternyata ya, perbedaan kosakata. Kalau sebagai gambaran bahasa Indonesia itu ternyata cuma kalau saya nggak salah sekitar 300.000 sampai 600.000 kata. Sementara bahasa Inggris itu antara 1 juta sampai 1,2 juta kata di kamusnya. Sementara bahasa Arab itu menurut referensinya antara 11 juta sampai 13 juta. Artinya kata-kata yang kita gunakan di bahasa Inggris, bahkan di bahasa Indonesia, apalagi di bahasa Indonesia, itu tidak mampu menggambarkan apa yang disampaikan oleh bahasa Arab. Karena keterbatasan terjemahan ya. Saya masih ingat mungkin bapak-bapak yang ikut kuliah tafsir sekitar 2017 kalau nggak salah, pengajarnya waktu itu di masjid kita ini dari Istiqlal kalau nggak salah, mungkin 2017 mungkin bapak-bapak masih ingat, kalau nggak salah setiap Senin malam waktu itu, Senin malam 2 kali seminggu kalau saya nggak salah, itu saya masih ingat di kelas itu diajarkan bahwa contoh satu kata arbi ya, ro dan dot gitu ya, do ya. Nah, di mana kalau di terjemahan Al-Quran kita pasti langsung diterjemahkan sebagai bumi gitu. Padahal kalau menurut ustadznya waktu itu dikatakan bahwa tidak sederhana itu menerjemahkannya katanya. Bahwa itu hamparan tanah yang luas. Saya sendiri tidak mempelajari, ya sangat terbatas mempelajarinya, cuma dari kajian-kajian. Artinya hamparan tanah yang luas ini termasuk ternyata sifat-sifatnya. Jadi katanya, kata si ustadz mengatakan, saya masih ingat, termasuk mengartikan bahwa ada kata ridho dan ordi itu punya hubungan katanya. Tanah ya, tanah, sifat ridho itu seperti tanah katanya. Seperti tanah yang layak atau mau bersedia untuk diinjak-injak. Ya, artinya ridho sifat. Wah, saya begitu mendengar itu langsung teringat bahwa, langsung bayangkan bahwa ternyata kata-kata dalam bahasa Arab itu begitu luas gitu. Nah, artinya sangat ketika kita balik pada tadi, jangan bawa-bawa agama dalam politik, jangan bawa-bawa agama dalam pendidikan, jangan bawa-bawa agama dalam bersosialisasi atau punya dengan berteman gitu ya. Itu tentu menjadi sebuah batasan ya. Kalau kita baca lagi di surat Al-Maidah ayat 3, banyak mengatakan itu ada ayat terakhir yang turun. Di ayat tersebut dikatakan pada hari ini disempurnakan agama. Nah, kalau di terjemahan kita agama, padahal di Quran din jelas di situ. Nah, sebagai gambaran, kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, agama itu apa? Agama itu pilihan, kepercayaan, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu jelas di kamus besar bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris sendiri, religion itu artinya adalah pilihan Tuhan yang dipilih. Ya, kalau kira-kira bahasa Indonesianya. Jadi kalau agama itu semacam status tertulis, sementara religion itu adalah pilihan Tuhan yang kita pilih.
Sementara din itu lebih tepatnya kalau dicari dalam bahasa ininya adalah the way of life, jalan hidup. Jadi ada perbedaan sebenarnya, ada perbedaan scope di situ. The way of life artinya cara hidup. Cara hidup itu apa? Cara dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Jadi dari kita mulai bangun tidur pun diajarkan bagaimana doanya, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara makan. Karena memang Islam adalah the way of life, cara hidup kita gitu. Jadi agak sayang sekali ketika kita bicara agama hanyalah sebuah ibadah, hanya sebatas sajadah gitu. Nah, artinya bukan mengarahkan pada satu paslon ya, saya tidak bicara itu, tapi maksudnya adalah bagaimana caranya kita memilih atau kita menjalankan hidup betul-betul sesuai dengan panduan agama kita. Panduan. Jadi Islam sekali lagi bukan sekedar agama tapi the way of life, cara hidup. Apapun yang kita lakukan, ayo kita kembalikan pada Al-Quran dan hadis gitu. Apa kata Allah, apa kata Rasul gitu ya. Kalau saya suka menggunakan kata-kata tersebut karena kita ini pasti sepanjang hidup kita akan menemukan banyak sekali masalah, bahkan akan banyak kebingungan, kekhawatiran, dan ketika kita mengalami kekhawatiran, kebingungan, kira-kira baiknya pilihan A atau pilihan B, makan ini atau makan itu, pergi ke sana atau pergi ke situ, mau kerja ini atau kerja itu. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Ya, karena sekali lagi Islam adalah the way of life gitu ya. Nah, ada satu ayat yang menarik ya, ketika kita bicara pilpres dan lain-lain, yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana jika dengan kondisi demokrasi atau kondisi generasi yang akan datang gitu ya. Nah, yang menarik saya menemukan sebuah referensi di surat Al-An'am ayat 129. Bunyinya, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Saya tidak mengatakan bahwa satu kelompok lebih zalim gitu ya. Tapi yang dimaksudkan adalah ternyata dalam membangun peradaban, dalam membangun generasi-generasi masa sekarang dan masa depan, ternyata Allah sudah memberikan panduan di ayat ini ya. Allah sudah menyampaikan bahwa sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lainnya. Artinya apa? Artinya Allah secara tidak langsung mengatakan bahwa Allah mempertemukan orang yang sama dengan orang yang sama gitu. Maksudnya sejenis. Ya. Artinya seorang penipu akan ketemu dengan penipu. Orang yang baik akan ketemu dengan orang yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karena apa? Karena memang ada magnet di antara orang itu. Dan saya pikir ini hal yang lazim dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh aja, orang yang senang jalan pagi pasti ngumpulnya sama orang jalan pagi, betul nggak Pak? Ya, orang yang malas jalan pagi ya ketemunya sama orang yang malas jalan pagi atau nggak ngumpul gitu. Orang yang senang basket ya ketemunya dengan orang yang senang basket. Karena memang pada sifatnya Allah mempertemukan hal yang sama, ya, mempertemukan orang-orang dengan sifat atau karakter yang sama, karakter yang baik ataupun karakter yang buruk. Nah, ketika karakter-karakter tertentu atau contoh di sini di surat Al-An'am ayat 129 ini disampaikan bahwa orang yang zalim dipertemukan dengan orang yang zalim, perlu kita garis bawahi dipertemukan. Artinya Allah mendekatkan. Dipertemukan ini kan bahasanya pasif, ya, bukan dipertemukan. Artinya Allah mendekatkan orang-orang ini. Nah, apa yang terjadi ketika orang zalim satu orang zalim dua ketemu gitu ya, bertambah. Kemudian mereka akan berkumpul lagi. Zalim 3, zalim 4, zalim 5 dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Ya. Orang-orang yang zalim akan membentuk kumpulan. Ya. Orang-orang yang zalim akan membentuk kumpulan dan makin lama kumpulannya makin besar. Ya. Pada satu kelompok tertentu mungkin cuma 2 orang 3 orang yang ngopi-ngopi bareng. Ya. Kemarin sempat beredar banyak viral gitu ya. Berita-berita di Reels bahwa revolusi Prancis pun dimulai dari ngopi-ngopi bareng di kafe katanya. Dan memang betul, banyak pun revolusi atau apapun dimulai dari ngobrol-ngobrol 2-3 orang. Dan ternyata memang betul itu sifatnya, ya, fitrahnya begitu. Jadi ketika orang-orang zalim berkumpul, lama-lama mereka akan menghasilkan sesuatu pemikiran-pemikiran tertentu yang mengarah untuk, ya, mereka tidak pernah, orang zalim tidak pernah merasa zalim. Ya. Akibatnya apa? Ketika orang-orang berkumpul, kejahatan pun akan menjadi sebuah kejahatan yang sistematis, bisa mengalahkan kebaikan yang sporadis. Nah, itu istilah yang sering juga kita dengar mungkin ya.
kejahatan yang sistematis akan mengalahkan kebaikan yang sporadis. Kenapa? Karena mereka ketika orang-orang zolim berkumpul, mereka akan pun menghasilkan sebuah karya. Sebaliknya, orang-orang baik berkumpul pun ketika diatur dengan sistem, maka akan menghasilkan sebuah karya juga. Nah, tantangannya adalah ini ibaratnya kuat-kuatan energinya. Kita mau membiarkan hal-hal, sekali lagi ayat ini tidak mengacu pada satu kondisi pilpres dan lain-lain, tapi lebih mengacu pada ini berlaku umum. Artinya di ayat ini dinyatakan bahwa berlaku umum, bahwa ini bercerita tentang sebuah masyarakat. Artinya apa? Artinya ketika hal-hal yang zolim kita biarkan, maka itu akan membentuk sebuah kekuatan, ya. Dan itu akan bentuk sebuah masyarakat. Dan ketika kezoliman ini terjadi dalam bentuk massa yang lebih banyak, itu akan jadi masyarakat yang zolim. Dan kalau terbatas dalam satu bentuk wilayah geografis, itu akan jadi negara yang zolim. Artinya apa? Mari kita mulai melakukan hal yang baik dengan cara sistematis juga, ya. Artinya kita perbanyaklah orang-orang yang berpikir baik, berpikir bahwa bahwa Islam itu adalah the way of life. Bukanlah sekedar cara sholat, fikih wudu, bukanlah sekedar bagaimana cara membayar zakat, bagaimana cara menghitung zakat, tapi benar-benar sebuah jalan hidup yang memang kita lakukan. Dan seperti di ayat ini dipertemukan bagaimana kita juga frekuensinya, artinya kita sendiri juga memulai kebaikan-kebaikan tadi, mulai dari diri kita, dari rumah kita, dari keluarga kita, dan bagaimana kita juga melakukannya dengan cara yang sistematis gitu ya. Sistematis seperti apa? Ya, contoh salah satunya adalah seperti yang kita lakukan pagi ini. Ini adalah cara yang sistematis ya. Bagaimana sudah dijadwalkan ada kultum, ada agenda-agenda kajian, hari Ahad kemarin kita ada kajian dan sebagainya gitu. Itu adalah sebuah cara-cara membentuk kebaikan-kebaikan yang sistematis. Tentu aja mungkin banyak hal lagi yang bisa kita lakukan. Misalkan contoh persiapan Ramadan yang tinggal kurang dari 20-an hari lagi gitu. Bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan yang sistematis juga, baik di masjid ataupun di rumah atau di keluarga kita sendiri. Bagaimana kita merencanakan, membuat rencana-rencana kegiatan. Rencana-rencana mulai dari mungkin target bacaan Quran, target kajian dan sebagainya. Sehingga dengan di situ kita menjadikan bahwa agama the way of life, agama tuntunan benar-benar hari-hari kita, dan insya Allah kita akan bersama-sama membentuk generasi yang kuat. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa kita terapkan dan menjadi amal baik buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.